Dan pemirsa, Bank Indonesia memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan berada di kisaran 11.600 hingga 11.800 per dolar Amerika. Posisi ini dipengaruhi pelemahan ekonomi Tiongkok serta perhatian pemerintah dan juga Bank Indonesia untuk fokus kepada penyehatan neraca perdagangan Indonesia. Lalu bagaimana dampaknya ke kinerja emiten yang selama ini lebih banyak mengeluarkan biaya dalam bentuk dolar Amerika Serikat? Untuk mengulasnya, simak wawancara bersama analis falas PT Monex Investindo Futures, Johannes Ginting, yang akan dipandu langsung oleh Pangeran Punce dari Bursa Efek Indonesia. Silakan Punce. Ya, Fani, untuk mengetahui akan berada di rentang berapakah nilai tukar rupiah sebelum Pilpres dan juga setelah Pilpres dan juga hingga akhir tahun 2014 ini, untuk memproyeksikannya sudah bergabung bersama saya Johannes Ginting, pengamat falas dari PT Monex Investindo Futures. Selamat siang, Bang Jo. Ya, Oke, Bang Jo, kita lihat nilai tukar rupiah kemarin sempat terkoreksi hingga 11.600. Kemudian juga BI memperkirakan bahwa tahun ini akan ada di rentang 11.600 hingga 800. Nah, kalau Bang Jo sendiri melihat untuk proyeksi dari rupiah pada tahun ini menjelang Pilpres dan juga setelah Pilpres nanti akan seperti apa, Bang? Ya, memang kalau kita lihat bagaimana perkembangannya, memang agak sedikit kecenderungan melemah ya, setelah memang pasar sudah menyerap artinya pemilihan dari calon presiden dan wakil presiden kan ya, dan kemudian kita lihat bagaimana market sendiri mulai melakukan profit taking. Nah, memang sedikit realistis memang kalau kita perkirakan harga rupiah di 11.600, 11.800 karena kita mengacu mungkin ke sekarang ini ya. Sekarang ini memang kita tidak memiliki satu trigger baru untuk bisa mengangkat rupiah kembali menguat terhadap US dollar. Nah, kalau kita misalnya memperhatikan bagaimana perkembangan dari ekonomi Tiongkok misalnya, meskipun hari ini kan ada data yang cukup positif, tapi secara gambaran besarnya masih mengalami pelemahan. Karena tingkat pertumbuhan ekonominya hanya 7% dibandingkan 10,4% rata-rata selama 20 tahun. Jadi artinya kalau ekonomi Cina sendiri mengalami problem, berarti ini juga akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia. Kemudian kalau kita bicara dari sisi harga komoditi juga yang mengalami penurunan. Nah, kemudian harga minyak sendiri yang masih berada di atas 100 dolar per barel juga, ini juga pasti akan berdampak negatif terhadap defisit kita. Jadi dari berdasarkan fakta-fakta ini, maka realistis memang kalau kita perhitungkan 11.600, 11.800. Tapi sekali lagi, karena ini menjelang pemilu, dan memang biasanya menjelang pemilu harga rupiah cenderung melemah. Tapi nanti kita akan lihat pemenang pemilu ini siapa gitu. Kalau pemenang pemilunya adalah market friendly, saya kira rupiah bisa menguat cukup signifikan. Cukup signifikan aja hingga ke level berapa? Apakah bisa mampu menembus level 10 ribuan bahkan? Iya, saya kira bisa ya. Artinya bergantung dari kebijakan ekonomi dari nanti siapa pemenang dari pemilu ini ya. Karena kebijakannya akan sangat menentukan bagaimana pasar melihat ekonomi Indonesia ke depan. Nah, terutama kalau misalnya pemenangnya adalah tadi saya katakan market friendly dan cenderung mengarah kepada misalnya infrastruktur. Nah, ini sangat mempengaruhi saya kira. Oke, kalau untuk saat ini sendiri gitu, pergerakan nilai tukar rupiah berada di level berapa? Ya, sekarang kalau saya lihat misalnya dari pergerakan harganya sudah 11.600 ya, mendekati 11.600, 11.500. Saya kira mungkin akan cenderung bergerak di range itu ya, akan cenderung bergerak melemah terhadap US dollar. Karena tadi kalau kita mengacu ke sisi eksternal sendiri, memang dolar cenderung menguat terhadap mata uang yang lain. Nah, dan juga menjelang pemilu memang ada kecenderungannya selalu melemah ya. Baru setelah pemilu nanti akan ada penguatan-penguatan. Kalau kita mengacu ke tahun 2009 misalnya, itu biasa kalau rupiah itu naik turun, tapi setelah pemilu selesai, rupiah kembali mengalami penguatan. Oke, bagaimana dengan perbaikan, dampak dari perbaikan ekonomi di Amerika Serikat yang Janet Yellen sendiri bilang akan mulai menyetop paket stimulus ekonominya di akhir tahun, kemudian juga rencanakan adanya kenaikan suku bunga mereka di pertengahan tahun depan. Ini dampaknya terhadap nilai tukar rupiah seperti apa nanti? Iya, saya kira akan ada dampaknya ya terhadap rupiah, karena dengan kenaikan suku bunga kemudian berhentinya stimulus, nah ini berarti kan ekonomi Amerika bertumbuh. Ini berarti investasi di sana lebih menarik dan bisa jadi akan mendorong harga saham lebih tinggi, dan ini akan membuat asing pada umumnya akan menarik dana mereka di negara-negara emerging market dan mereka pindah ke Amerika Serikat. Dan beberapa waktu ini kan kita lihat demikian ya. Dulu emerging market itu merupakan
tempat di mana asing menempatkan modal mereka karena situasi Amerika tidak pasti, ekonominya mengalami penurunan atau mengalami resesi. Tapi setelah terjadi pemulihan kita lihat ada banyak sekali dana yang keluar dari emerging market termasuk juga Indonesia, dan kenapa pada akhirnya rupiah juga akhirnya mengalami pelemahan. Oke, dengan nilai tukar rupiah yang pada saat ini kita bisa katakan cenderung melemah gitu Bang ya. Ini bisa paling dampaknya terkena untuk emiten di sektor apa sih Bang? Kalau kita lihat tadi Bang Jo juga sempat menyinggung masalah Cina, berarti mau tidak mau emiten yang berbasis komoditas yang memang banyak sekali mengekspor ke Cina, ke Tiongkok maksudnya, itu juga pasti gitu ya? Pasti demikian, karena tadi dengan kurangnya konsumsi dari luar gitu ya, termasuk dari misal Eropa sendiri kan sebenarnya juga problem ya, karena kalau kita lihat Eropa kan ada satu potensi untuk menambah stimulus, untuk mengangkat ekonomi mereka, untuk menaikkan kembali inflasi. Apalagi tadi Tiongkok sendiri yang GDP-nya juga menurun, berarti konsumsinya akan turun. Nah ini akan berarti ekspor kita juga akan mengalami penurunan. Dan itu yang saya lihat. Kemudian emiten-emiten yang mungkin ada kewajiban-kewajiban dalam dolar juga akan sangat berpengaruh, gitu. Terutama bagi industri-industri yang mungkin harus membeli barang-barang mahal misalnya, berarti dana yang mereka harus keluarkan bisa lebih besar. Oke, Bang Jo tadi menyinggung juga masalah politik, itu terlepas juga nilai tukar rupiah pengaruh terhadap politik, Bang. Oke, pada saat nanti bisa terbentuk pemerintahan baru, kebijakan apa sih Bang yang bisa diambil oleh pemerintahan baru ini untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang paling terasa gitu Bang langsung? Ya, saya kira mungkin salah satu yang mungkin ditunggu adalah bagaimana cara pemerintah baru ini nanti akan mengurangi defisit ya, karena ini yang cukup besar kan ya. Apakah mungkin nanti menaikkan harga minyak misalnya, meskipun itu belum tentu dilakukan pada tahun pertama, tapi berikutnya itu mesti dilakukan untuk menolong ekonomi Indonesia bisa lebih stabil. Kedua dari infrastruktur, karena kalau kita lihat banyak asing sebenarnya masuk ke Indonesia itu sifatnya sementara karena tidak punya infrastruktur yang bagus. Nah kalau ini berkembang atau kebijakan-kebijakan dari pemenang pemilu nanti concern ke bidang itu, ya saya kira cukup bagus ya untuk perkembangan ekonomi kita ke depan. Dan seperti saya katakan tadi, rupiah bahkan bisa lepas atau tembus di bawah 11.000. Oke, berarti investasi jangka panjang. Jangka panjang, betul, supaya mereka stay-nya lebih lama. Oke, baik, terima kasih Bang Jo sudah bergabung di Lantai Bursa Siang. Demikian, Fani, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Pangeran Punca atas perbincangannya langsung dari Bursa Efek Indonesia.